warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Brian Pratama dari Politeknik Negeri Malang. Dikarenakan saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil penelitian saya secara daring yang berjudul Pengaruh Leverage dan Equitable Distribution Ratio terhadap praktek manajemen laba pada bank umum syariah. Presentasi ini digunakan dalam Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial tahun 2020. Pengaruh leverage dan equitable distribution ratio terhadap praktek manajemen laba pada bank umum syariah. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hasil penelitian saya, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu latar belakang mengapa saya mengangkat judul tersebut. Audiens yang terhormat, seperti yang sudah kita ketahui, dalam dunia bisnis modern saat ini, pelaku ekonomi sangat mementingkan laba sebagai orientasi utama mereka dalam melakukan kegiatan ekonominya. Hal ini diperkuat dari kesimpulan penelitian Nur Rahman yang menyatakan bahwa ternyata investor memiliki kecenderungan lebih memperhatikan hasil akhir berupa laba dibandingkan proses operasi perusahaan secara keseluruhan. Kondisi realita yang seperti inilah yang akhirnya menjadikan manajemen perusahaan secara umum untuk melakukan sebuah upaya untuk menampilkan hasil laba perusahaan mereka sebaik-baiknya atau semaksimal mungkin, dan salah satu caranya adalah dengan melakukan teknik manajemen laba. Namun masalahnya di sini adalah pada perusahaan berbasis syariah seperti bank umum syariah, di mana perusahaan berbasis syariah ini pada dasarnya menurut Ahmad 2016 seharusnya didirikan itu atas dasar kemaslahatan umat, dan perusahaan syariah ini tentunya dalam menjalankan operasinya harus berdasarkan nilai-nilai syariat Islam dan yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan menurut Marzuki dan Latif tahun 2010 bahwa manajemen laba ini tidak diperkenankan dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengangkat topik ini dikarenakan pada penelitian-penelitian sebelumnya ternyata masih banyak hasil pengukuran pada bank umum syariah itu yang mengindikasikan terjadinya praktek manajemen laba dalam operasi perusahaan tersebut, yang seharusnya itu dapat dihindari oleh bank umum syariah. Dalam penelitian ini saya mengajukan dua hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap praktek manajemen laba yang berlangsung di perbankan. Hipotesis kedua bahwa equitable distribution ratio berpengaruh negatif terhadap praktek manajemen laba yang berlangsung di perbankan. Metode penelitian yang saya gunakan untuk objek penelitiannya adalah bank umum syariah, seluruh bank umum syariah di Indonesia dengan populasi sebanyak 15 bank umum, dan sampel yang saya dapatkan adalah sebanyak 8 sampel dengan pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Jenis penelitian yang saya lakukan adalah deskriptif kuantitatif dengan sumber data sekunder dari dokumentasi dan studi literasi. Teknik analisis data yang saya lakukan secara umum ada 3. Yang pertama, saya akan melakukan teknik analisis statistik deskriptif. Selanjutnya dengan melakukan uji asumsi klasik untuk seluruh data. Dan yang terakhir akan saya lakukan pengujian hipotesis. Untuk definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut. Variabel manajemen laba saya menggunakan formula dari Steuben 2010 dengan model revenue. Untuk leverage diwakili dengan debt ratio. Sementara untuk variabel equitable distribution ratio dicari dengan cara hasil bagi dari rata-rata distribusi untuk seluruh stakeholder terhadap total pendapatan perusahaan. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah analisis statistik deskriptif. Jadi dari seluruh sampel yang dijadikan objek penelitian dalam penelitian saya kali ini, saya mendapatkan 64 data yang telah lolos uji asumsi klasik. Dimana satu yang menarik di sini, rata-rata dari manajemen laba, nilai manajemen laba yang saya ukur terhadap seluruh sampel bank umum syariah itu 0,75. Yang mana menurut Steuben batas 0,75 adalah batas yang diperbolehkan. Artinya kalau lebih dari 0,75 maka itu dianggap melakukan manajemen laba. Jika di bawah 0,75 itu berarti tidak melakukan manajemen laba. Dan ternyata rata-rata secara keseluruhan seluruh bank umum syariah yang saya teliti di sini nilainya 0,75. Sementara untuk standar deviasi seluruh variabel kurang dari 1, yang artinya seluruh data
terdistribusi secara rata. Selanjutnya untuk hasil uji asumsi klasik, saya menggunakan 4 pengujian, yang mana keempat pengujian ini lolos bagi seluruh data. Untuk selanjutnya adalah hasil pengujian hipotesis. Seluruh data yang sebelumnya kita dapatkan kemudian diolah dengan regresi linear berganda yang menyimpulkan dua hal terhadap hipotesis yang telah diajukan di awal tadi. Untuk hipotesis pertama diterima, di mana setiap penurunan 1% pada leverage mengakibatkan kenaikan 1,131% pada manajemen laba secara signifikan. Hubungan signifikan ini terjadi dikarenakan saat rasio leverage rendah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat beresiko untuk tidak dapat memenuhi kewajiban mereka, sehingga hal ini akan membuat manajemen perusahaan untuk melakukan sebuah manipulasi atau sebuah kebijakan yang bisa menutupi kondisi tersebut, yaitu dengan meningkatkan laba mereka atau mempermainkan laba mereka sedemikian mungkin agar dianggap baik di hadapan investor atau para stakeholder perusahaan tersebut dengan melakukan manajemen laba. Sementara untuk hipotesis kedua, berdasarkan hasil penelitian ini juga diterima, yang mana setiap kenaikan 1% pada equitable distribution ratio mengakibatkan penurunan 1,149% pada manajemen laba secara signifikan. Asumsi yang dapat kita ambil dari hasil penelitian ini adalah bahwa semakin manajemen itu melakukan prinsip keadilan, semakin manajemen perusahaan itu melakukan prinsip kemaslahatan, maka semakin tinggi pula rasio equitable distribution rasionya. Hal ini tentu saja akan merubah pola pikir manajemen, yang mana fungsi atau orientasi utama manajemen perusahaan itu saat ini titiknya bukan hanya pada laba, melainkan kepada kemaslahatan umat atau kemaslahatan stakeholder yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak perlu untuk melakukan sebuah tindakan manipulatif dengan melakukan teknik manajemen laba. Untuk secara keseluruhan, seluruh variabel yaitu leverage dan equitable distribution ratio berpengaruh sebesar 24,1% terhadap manajemen laba secara simultan. Hal ini menjelaskan bahwa kedua rasio ini memiliki hubungan yang cukup signifikan dengan pengaruh sebesar 24,1%. Sementara 75,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian saat ini. Kesimpulan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, secara parsial, peningkatan nilai leverage dan equitable distribution ratio akan menyebabkan penurunan nilai manajemen laba pada bank umum syariah. Yang kedua, secara simultan, seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat signifikansi 24,1%. Dan yang terakhir, penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata rasio keuangan perusahaan itu masih menjadi salah satu dasar dan acuan yang sangat diperhatikan pihak manajemen dalam mengambil suatu kebijakan ekonomis bagi perusahaannya. Selanjutnya yang terakhir adalah saran. Yang pertama, saran bagi manajemen perusahaan, khususnya bank umum syariah, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah refleksi bagi pihak manajemen untuk tetap memperhatikan suatu kaidah syariah, yang mana manajemen bank umum syariah tersebut harus tetap berpegang teguh pada hukum-hukum syariat Islam, karena mereka adalah perusahaan yang berbasis syariah. Terlepas dari baik buruknya rasio keuangan mereka tetap harus melakukan seluruh kegiatan operasinya berdasarkan hukum syariah. Saran bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan pengukuran manajemen laba dan variabel lainnya dengan menggunakan formula-formula yang terbaru, sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat dalam memproyeksikan praktek manajemen laba dan juga memproyeksikan nilai-nilai variabel lainnya yang diukur dalam penelitian
selanjutnya. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga hasil penelitian saya dapat bermanfaat bagi bidang keilmuan sosial untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.